Saudara, penggunaan bilik disinfeksi dengan penyemprotan disinfektan langsung ke tubuh manusia tidak direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Yang dianjurkan, bilik disinfeksi berisi cairan antiseptik yang aman untuk manusia serta sesuai prosedur kesehatan. Guna mencegah penyebaran COVID-19, sekelompok pemuda di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah membuat gerbang disinfeksi di pintu masuk desa dan masjid. Selain itu, para pemuda desa juga melakukan penyemprotan dengan menggunakan mobil bak terbuka. Para pemuda desa menyebut menggunakan mesin pompa air yang berisi cairan disinfektan dan bekerja otomatis selama 24 jam. Semua wilayah desa Selokaton meliputi tempat ibadah dan rumah-rumah warga. Dan kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan satu mobil dan beberapa kendaraan dengan menggunakan alat semprot gendong. Terkait bilik disinfeksi, Direktur Kesehatan Lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan menyebutkan, penggunaan bilik disinfeksi bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Kementerian Kesehatan menekankan disinfeksi hanya diterapkan pada permukaan benda yang sering disentuh manusia dan bukan pada manusia. Sebenarnya memang WHO sendiri tidak menganjurkan terkait dengan adanya penyemprotan pada orang, karena di samping bisa membahayakan kalau terkena mata, mulut, kemudian juga kulit yang jangka panjang bisa menimbulkan kanker. Namun juga kalau udara dari desinfektan tadi terhirup dalam pernafasan, karena ini mengandung zat-zat kimia yang sebenarnya berbahaya untuk manusia. Sehingga yang selama dilakukan proses desinfeksi adalah justru kepada sarana prasarana dan alat yang kemungkinan tersentuh oleh manusia. Jadi pada saat penyemprotan sendiri tidak ada orang lain di sana. Petugas yang menyemprotkan sendiri pun juga menggunakan APD lengkap. Kalau untuk mengamankan kita, manusia itu menggunakan antiseptik seperti sabun mandi yang mengandung cairan-cairan antiseptik. Kalau desinfektan untuk benda-benda mati supaya tidak tercemar oleh bakteri termasuk virus. Jadi tadi yang saya sampaikan, kalau petugas disemprot itu sebenarnya petugas kesehatan yang menggunakan APD lengkap. Artinya memang penyemprotannya untuk pakaiannya, bukan kepada manusianya. Jadi kalau ada manusia melalui bilik desinfeksi tanpa menggunakan APD lengkap, maka cairan desinfektannya akan mengenai kulit, lengan, kemudian bisa saja ke wajah. Ini yang makin lama makin bisa berbahaya. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta agar bilik disinfeksi yang ada diganti sistemnya sesuai dengan standar kesehatan dan harus dipastikan aman bagi tubuh manusia. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban, menyatakan keberadaan bilik disinfeksi tidak direkomendasikan WHO karena mengandung alkohol. Kalau yang dibilang WHO itu misalnya alkohol itu berbahaya, ya jangan dipakai. Kalau sudah terbukti berbahaya dan disarankan jangan dipakai. Namun kan masih ada pilihan lain. Kita bisa meniru yang di Vietnam itu dipakai apa? Tidak pakai alkohol, mereka sama sekali tidak pakai alkohol. Dan di kedokteran kami menganut yang disebut evidence-based medicine, dan menganut sebelum sampai terbukti bagus, kita harus yakin dulu. Yakin dulu itu pertama adalah safety, uji aman bahwa cairan yang disemprotkan ke tubuh manusia itu aman dulu. Kalau itu aman, baru kemudian penelitian berikutnya apakah bisa membunuh virus. WHO tidak merekomendasikan cairan disinfektan seperti alkohol dan klorin digunakan dalam bilik disinfeksi karena dapat menimbulkan iritasi dan pemicu kanker. Untuk itu, yang digunakan seharusnya cairan antiseptik yang aman sesuai standar WHO serta sesuai prosedur kesehatan. Meski begitu, masyarakat jangan sampai melupakan pola hidup sehat dan bersih, seperti mencuci tangan dengan sabun, makan yang sehat, dan penerapan tetap berada di rumah. Tim Liputan, Kompas TV.